Selamat datang kembali. Kita ketemu lagi nih buat bahas topik yang menurut saya penting banget ya buat kita semua. Betul. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal membangun ketahanan emosional. Atau ya ketahanan mental lah. Sip. Nah, di depan kita ini udah ada tumpukan catatan dari Anda ya. Ada artikel psikologi, tips-tips praktis dari ahli, bahkan ringkasan buku soal emosi juga ada. Lengkap nih kayaknya. Haha, iya, lumayan beragam sumbernya. Oke, jadi misi kita kali ini seperti biasa, kita coba saring ya, ambil intisari paling penting dari semua ini khusus buat Anda yang dengerin. Tujuannya apa? Ya biar Anda bisa dapat wawasan sama strategi praktis gitu. Biar lebih siap, lebih tangguh lah ngadepin tekanan sehari-hari. Oke? Oke, siap. Mari kita mulai. Sip. Mungkin pertama-tama kita samain persepsi dulu kali ya. Apa sih sebenarnya resiliensi ini? Nah, itu bagus. Kalau ada beberapa sumber yang Anda kumpulin, kayak Laira, NSD, Jawa Pos gitu, mereka bilangnya ini tuh kemampuan buat bangkit lagi. Ya, pulih gitu, setelah kena kesulitan atau stres. Betul, dan ada poin menarik nih dari catatan lain. Misalnya NSD, Laira, sama Circle Archive juga nyebutin. Gimana tuh? Resiliensi ini ternyata bukan bakat bawaan yang sifatnya tetap. Gitu. Jadi ini lebih ke keterampilan. Oh, keterampilan. Jadi bisa dipelajari dong? Nah, itu dia. Sesuatu yang bisa Anda latih, bisa diasah, bisa diperkuat. Jadi ini bukan soal Anda punya atau nggak punya, tapi lebih ke gimana cara membangunnya. Wah, oke. Ini penting nih. Jadi bukan takdir ya, tapi bisa diusahakan. Terus, kenapa sih kita perlu repot-repot bangun ini? Kenapa ini penting buat Anda perhatikan? Sumber kayak Assessment Indonesia sama Circle Archive itu kompak banget nyebutin manfaatnya. Katanya bisa bikin kita lebih jago ngelola stres, lebih gampang adaptasi sama perubahan. Iya, betul. Dan ujung-ujungnya, kualitas hidup jadi lebih baik kan? Nah, itu dia. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede ya, punya ketahanan mental yang bagus itu kayak punya bantalan psikologis gitu. Bantalan psikologis. Maksudnya? Ya, jadi pas ada masalah, ada tekanan, Anda nggak langsung goyah, nggak langsung tumbang. Ini kayak yang diulas di Kompasiana sama UIN Jakarta tuh. Malah, bisa jadi Anda ngelihat tantangan itu bukan sebagai ancaman lagi, tapi justru sebagai kesempatan buat bertumbuh. Wow, keren. Mengubah cara pandang ya. Oke, jadi kita udah tahu nih, apa itu resiliensi dan kenapa penting banget. Sekarang intinya nih, gimana cara bangunnya? Sip, masuk ke strateginya ya. Ya, sumber-sumber ini kan nawarin banyak banget strategi nih. Coba kita kelompokkan ya, mungkin mulai dari yang paling dasar dulu, soal pola pikir atau mindset. Boleh, boleh. Kunci pertama yang kayaknya banyak banget disorot itu soal penerimaan sama kesadaran penuh. Atau mindfulness lah istilah kerennya. Penerimaan dan mindfulness, gimana tuh prakteknya? Jadi ini bukan berarti pasrah ya, tapi lebih ke belajar menerima emosi-emosi sulit yang muncul. Misalnya cemas, kecewa, diterima aja dulu, tanpa buru-buru dihakimi atau dilawan. Oh, jadi nggak langsung diusir gitu emosinya? Iya, jangan. Cukup diamati aja. Apa sih yang dirasain di badan? Pikiran apa yang muncul? Kayak contoh dari Lira tuh, sadari aja kalau rahang lagi mengeras pas stres. Udah, amati, biarin aja sensasi itu lewat. Nggak usah dilawan berlebihan. Menarik. Jadi kuncinya bukan ngilangin rasa nggak nyaman itu ya, tapi ngubah hubungan kita sama rasa itu. Tepat. Selain penerimaan, ada lagi nih soal cara pandang ke depan. Tadi kan udah disinggung dikit. Ya, soal optimisme ya. Betul, tapi seperti yang ditekankan juga di Kompasiana dan Lira, ini bukan optimisme yang naif atau buta gitu. Terus gimana dong? Lebih ke melatih diri buat lihat sisi positifnya. Fokus ke hal-hal yang bisa Anda kontrol. Dan coba lihat kesulitan itu sebagai sesuatu yang sementara, atau ya, sebagai pelajaran. Oke, optimisme yang realistis gitu ya. Bisa dibilang gitu. Dan satu lagi, jangan lupakan kekuatan rasa syukur harian. Ini diingatkan juga sama Asesmen Indonesia. Nyatat hal-hal kecil yang patut disyukuri, itu efeknya lumayan loh. Oke, jadi soal mindset ada penerimaan, mindfulness, optimisme realistis, sama syukur. Nah, selain ngolah pikiran, kebiasaan sehari-hari juga penting banget kan ya? Wah, itu krusial banget. Walaupun kedengerannya kayak dasar banget ya, jaga diri itu pondasinya. Jaga diri itu kayak gimana contohnya? Ya, yang standar tapi sering kelewat. Tidur yang cukup dan berkualitas. My 24 Hours tuh nyaranin jauhkan gadget sebelum tidur.
Terus, olahraga teratur. Olahraga ngaruh ya ke mental? Ngaruh banget. Kan ngeluarin endorfin tuh, bikin happy. Terus pola makan juga dijaga. Bahkan ketawa. Lyra sama Asesmen Indonesia nyebutin ketawa lepas itu penting. Haha, iya juga ya. Jadi hal-hal simpel tapi perlu konsisten ya. Betul. Ini semua kayak nabung energi mental kita gitu. Ada tips menarik juga nih dari Asesmen Indonesia sama Lyra soal mecah tujuan gede jadi langkah-langkah kecil. Nah, ini bagus nih. Katanya biar lebih realistis gitu. Kayak mau lari maraton, kan latihannya nggak langsung 42 kilo ya. Mulai dari lari kecil dulu. Katanya rasa pencapaian kecil ini bisa jadi motivasi. Di catatan Anda, ini soal hubungan sama orang lain. Koneksi sosial. Nah, ini nggak kalah penting. Kita kan makhluk sosial ya. Sumber kayak NSD, Lyra, My 24 Hours, Circle Archive, semua sepakat. Bangun dan rawat hubungan yang positif itu vital banget. Fungsinya kayak apa tuh hubungan positif? Kayak jaring pengaman emosional kita. Teman, keluarga, komunitas, mereka bisa jadi support system. Ada saran praktis juga dari Lyra. Kalau butuh dukungan, ya bilang aja. Sampaikan secara spesifik butuhnya apa. Oh iya ya, kadang kita nunggu orang lain peka. Padahal mereka nggak bisa baca pikiran ya. Haha, iya. Jadi berani minta tolong itu juga bagian dari resiliensi. Sip. Nah, selain itu, ada juga praktek-praktek yang mungkin butuh pendalaman lebih ya. Kayak meditasi gitu. Iya, meditasi ini banyak disebut halodoc tuh sampai ngerangkum manfaatnya. Bisa nenangin pikiran, ningkatin fokus, bantu kelola cemas dan depresi. Bahkan ada potensi lain kayak bantu atasi kecanduan atau jaga memori. Wah, banyak ya manfaatnya. Iya, dan ini nyambung banget sama latihan mindfulness dan relaksasi yang tadi kita bahas. Kompasiana juga nyinggung ini. Oke, terus yang terakhir nih kayaknya, soal menemukan makna hidup. Betul, tujuan hidup yang lebih besar dari diri sendiri. Kompasiana sama catatan dari